Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hoyrul Rizky dengan NIM 241250000055. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis dan pemetaan infrastruktur teknologi informasi modern, disusun untuk memenuhi tugas ulangan semester genap 2025, mata kuliah infrastruktur TI modern. Dosen pengampu Heru Saputro, MKOM. Pendahuluan singkat. Lokasi: Ruang Laboratorium Komputer Sains dan Teknologi, nomor 103, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Latar belakang: dalam melaksanakan penelitian ini, saya memilih Laboratorium Komputer nomor 103 sebagai lokasi penelitian karena tempat ini memiliki peran strategis dalam mendukung penelitian infrastruktur teknologi informasi modern. Laboratorium komputer merupakan fasilitas penting di lingkungan pendidikan yang menyediakan akses langsung ke perangkat teknologi informasi, sehingga sangat relevan dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi modern untuk ulangan tengah semester pada mata kuliah saat ini. Laboratorium ini dilengkapi dengan komputer yang memadai, koneksi internet, serta perangkat pendukung lainnya seperti proyektor dan sistem pendingin udara yang menciptakan lingkungan penelitian yang sangat relevan. Selain itu, ruang ini sering digunakan untuk praktik komputer, ujian berbasis komputer, dan pelatihan keterampilan digital, menjadikannya tempat yang ideal untuk mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi aktivitas pembelajaran berbasis teknologi. Pemilihan laboratorium komputer sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada keterjangkauan akses dan kemudahan dalam pengumpulan data, baik melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi aktivitas pengguna. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai infrastruktur teknologi informasi modern. Alasan mengapa saya memilih tempat ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana teknologi yang lengkap, lingkungan yang terkontrol dan terstruktur, relevan dengan topik penelitian, kemudian akses pengumpulan data, fleksibilitas dalam pelaksanaan eksperimen atau simulasi. Identifikasi komponen infrastruktur teknologi informasi, perangkat keras, monitor dan PC, ada 31 buah sebagai perangkat utama untuk input dan output, digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses aplikasi, internet, dan menyimpan data. Splitter 4 port ada 1 buah. Kegunaannya adalah membagi sinyal dari satu perangkat, misalnya speaker atau display, ke 4 output sekaligus. Switch hub 16 port ada 3 buah. Kegunaannya adalah menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal, LAN. TP-Link 8 port ada 1 buah. Sejenis switch kecil digunakan untuk menghubungkan 8 perangkat jaringan ke satu sumber data atau internet. Kabel LAN, Local Area Network, digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan menggunakan koneksi fisik yang stabil dan cepat. Kabel lainnya, seperti kabel listrik atau kabel-kabel yang menghubungkan ke PC, itu menyediakan daya dan koneksi tambahan antara perangkat yang berbeda. Perangkat lunak, operating system, Windows 10 Pro 64 bit untuk server dan klien. Kegunaannya Windows 10 Pro 64 bit sistem operasi utama yang menjalankan semua aplikasi dan layanan komputer. Versi Pro memiliki fitur jaringan dan keamanan tambahan.
Google Chrome web browser Google Chrome untuk web browsernya untuk mengakses internet termasuk platform pembelajaran online dan dokumentasi. Firewall, perangkat lunak keamanan, melindungi komputer dari akses tidak sah dengan memblokir lalu lintas mencurigakan. Windows Server DNS atau DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, memberikan alamat IP otomatis ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Sistem operasi, server host, operating system Windows 10 Pro 64 bit. Saya sudah jelaskan tadi OS-nya. Klien operating system Windows 10 Pro 64 bit. Dan selanjutnya adalah jaringan komputer. Saya memilih topologi star. Topologi star itu menunjukkan semua komputer terhubung ke switch, bukan langsung satu sama lain. Ini membuat jaringan mudah diperbaiki jika satu komputer bermasalah. Perangkat, router, switch hub, access point, dan kabel LAN. Switch hub mendistribusikan data antar perangkat dalam jaringan lokal. Menyediakan jalur komunikasi yang efisien antar PC. Access point memungkinkan perangkat nirkabel Wi-Fi seperti laptop dan HP terhubung ke jaringan. Biasanya terhubung ke switch atau router. Kabel LAN media fisik untuk mentransmisikan data antar perangkat dalam jaringan, lebih cepat dan stabil dibanding Wi-Fi. Konektivitas wired network yang melibatkan penggunaan kabel fisik Ethernet. Klasifikasi infrastruktur jaringan komputer, jenis jaringan LAN. Saya sudah jelaskan tadi apa itu LAN. Topologi yang digunakan star. Topologi yang digunakan star itu kegunaannya artinya itu semua komputer terhubung ke satu switch atau switch hub pusat. Perangkat-perangkat jaringan yang ada router, kabel, switch, access point, network protokol. Saya sudah jelaskan tadi di jaringan komputer. Analisis kekuatan dan kelemahan infrastruktur. Apa saja yang sudah baik? Infrastruktur jaringan LAN dengan topologi star yang stabil, koneksi internet yang mendukung kegiatan pembelajaran, sistem keamanan dasar, firewall dan DNS. Apa yang bisa ditingkatkan? Perlunya pembaruan perangkat keras pada beberapa unit komputer yang mulai usang. Tidak semua perangkat dilengkapi UPS, uninterruptible power supply. Tidak ada sistem backup otomatis. Artinya data bisa hilang saat komputer ada yang rusak. Rancangan sederhana, diagram topologi star. Ini gambarannya. Ada server, cloud, modem, router, switch 1, switch 0, switch 2. Dan ini PC-nya yang klien ada 30, yang server ada 1. Saran perbaikan atau penambahan perangkat. Tambahkan UPS agar komputer tidak mati mendadak saat listrik padam. Tujuannya untuk agar data-data yang harusnya di-save bisa ke-save. Pasang CCTV agar kegiatan di lab terekam dan lebih aman. Tingkatkan perangkat keras, hardware, dan sistem operasi agar tetap kompatibel dengan kebutuhan modern. Pasang NAS, Network Attached Storage, untuk backup otomatis. Oke, ini penjelasan dari saya. Sampai di sini saja. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya izin selesai dahulu. Bila ada kesalahan yang kurangnya dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.